Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi dengan channel Kisah Muslim. Kali ini kita akan melanjutkan tentang kisah perjalanan hidup Imam Syafi'i rahimahullah bagian 2. Masa belajar Imam Syafi'i. Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan 2 tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyangnya. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil, Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra, sampai-sampai Al-Asma'i berkata, "Saya mentahsis syair-syair Bani Husain dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris." Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab. Proses belajar Imam Syafi'i di Mekah. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az-Zanji, sehingga ia mengizinkannya memberikan fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Mekah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudail bin Iyad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih hanya dalam beberapa tahun saja, duduk di berbagai halaqah ilmu para ulama fikih sebagaimana kami sebutkan tadi. Belajar di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, dan pamannya Muhammad bin Syafi'i, dan lain-lain. Di majelis ini, Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Kecerdasannya membuat Imam Malik sangat mengaguminya. Sementara itu, Asy-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah yang ada di Mekah. Imam Syafi'i menyatakan kekagumannya setelah menjadi imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi, "Seandainya tidak ada Imam Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz." Juga ia menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik. Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu. Ia juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwatta Imam Malik, sehingga ia menyatakan, "Tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Quran lebih dari kitab Al-Muwatta." Ia juga menyatakan, "Aku tidak membaca Al-Muwatta dari Imam Malik kecuali mesti bertambah pemahamanku." Dari berbagai pernyataan tersebut dapatlah diketahui bahwa guru yang paling ia kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, Imam Syafi'i juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para ulama yang ada di Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Attaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, gurunya yang disebutkan terakhir ini adalah seorang pendusta dalam meriwayatkan hadis.
memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada takdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'i, khususnya di akhir hayatnya, ia tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu. Belajar di Yaman. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet ulama Yaman yang didatangi oleh dia seperti Mutarrif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qadi, dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, dia melanjutkan tur ilmiahnya ke kota Baghdad yang ada di Irak, dan di kota ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih di negeri Irak. Juga dia mengambil ilmu dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab Al-Thaqafi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Belajar di Baghdad. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Baghdad pada tahun 183 dan tahun 195 Hijriah. Di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan yang memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar-Rasyid di Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik, yaitu Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Jika di Baghdad, Imam Syafi'i menulis mazhab lamanya atau Qaul Qadim. Kemudian dia pindah ke Mesir tahun 200 Hijriah dan menuliskan mazhab baru, yaitu Qaul Jadid. Dan di sana pula dia wafat sebagai Syuhadaul Ilm di akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Karya tulis Imam Syafi'i. Karya tulis yang pertama